Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi verbal dan nonverbal itu? Jadi, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika, orang-orang dapat mengerti maksud satu sama lain. Komunikasi verbal memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu bahasa. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, entah lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Ada tiga fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi. Yang pertama, untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita. Yang kedua, untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia. Yang ketiga, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Unsur komunikasi verbal yang kedua adalah kata. Kata adalah lambang yang mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Jadi, kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Makna kata tidak ada pada pikiran orang, tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal, yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang tersebut. Secara umum, komunikasi verbal memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, Anda akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Yang kelima, sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam komunikasi verbal dibedakan menjadi 6. Yang pertama, faktor intelijensi. Orang yang memiliki intelijensi yang tinggi biasanya memiliki banyak pembendaharaan kata dibandingkan orang yang memiliki intelijensi rendah. Yang kedua, faktor budaya. Setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda, seperti di Indonesia yang memiliki keragaman suku. Suku Sunda dan Batak misalnya, mereka memiliki bahasanya masing-masing. Yang ketiga, faktor pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan banyak akan mendorong yang bersangkutan untuk berbicara lancar dengan pembendaharaan kata yang banyak. Yang keempat, faktor kepribadian. Orang yang memiliki sifat malu atau pendiam biasanya sedikit berbicara pada orang lain disebabkan tidak terbiasa berkomunikasi. Yang kelima,
faktor biologis. Adanya kelainan sehingga mengganggu saat berbicara. Yang keenam, faktor pengalaman. Orang yang banyak berkomunikasi, baik berbicara dengan orang lain, individu atau massa, akan dapat berbicara secara lancar. Jenis-jenis komunikasi verbal dibedakan menjadi dua, yaitu sisi memberi dan sisi menerima. Yang pertama, sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Sebagai sisi yang efektif menyampaikan ide, maksud dan informasi, hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Yang kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar atau membaca. Sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain, hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Contoh-contoh komunikasi verbal. Untuk contoh dari komunikasi verbal, Anda tinggal bayangkan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya, baik itu tulisan maupun lisan. Hal ini ada banyak, jadi berikut adalah contohnya. Misalnya, yang pertama, chat dengan menggunakan smartphone. Yang kedua, pidato. Ketiga, rapat dan diskusi. Keempat, berinteraksi tertulis lewat sosial media. Kelima, guru mengajar di kelas. Keenam, membaca novel. 7, menulis surat. Komunikasi nonverbal juga memiliki fungsi, di antaranya yang pertama, melengkapi informasi. Kebanyakan informasi atau isi sebuah pesan disampaikan secara nonverbal. Isyarat-isyarat nonverbal kita dapat mengulang, mensubstitusi, menguatkan, dan mempertentangkan pesan verbal kita. Kita dapat menggunakan isyarat-isyarat nonverbal untuk mengulangi apa yang telah kita lakukan secara verbal. Yang kedua, mengatur interaksi. Kita mengelola sebuah interaksi melalui cara-cara yang tidak kentara dan kadang-kadang melalui isyarat nonverbal yang jelas. Kita gunakan perubahan atau pergeseran dalam kontak mata, gerakan kepala yang perlahan, bergeser dalam sikap badan, mengangkat alis, menganggukkan kepala, memberitahukan pihak lain kapan boleh melanjutkan, mengulang, menguraikan, bergegas, atau berhenti. Yang ketiga, mengekspresikan atau menyembunyikan emosi dan perasaan. Kebanyakan dari aspek-aspek emosional dari komunikasi disampaikan melalui cara-cara nonverbal. Anda menunjukkan secara nonverbal kepada pihak lain bahwa Anda peduli kepadanya. Anda bisa tersenyum, merangkul, mencium, duduk berdekatan, menatap kepadanya, atau menyediakan lebih banyak waktu dengan siapa dan Anda amat peduli. Yang keempat, menyajikan sebuah citra. Manusia mencoba menciptakan kesan mengenai dirinya melalui cara-cara dia tampil dan bertindak. Manusia dapat secara hati-hati mengembangkan citra melalui pakaian, merawat diri, perhiasan, dan milik pribadi lainnya. Yang kelima, memperlihatkan kekuasaan dan kendali. Banyak perilaku nonverbal merupakan isyarat dari kekuasaan. Misalnya, manajer menggunakan gaya baju eksekutif, perabotan kantor seperti meja, kursi yang besar dan mahal, berjalan dan berbicara penuh wibawa. Berikut adalah 5 alasan mengapa pesan nonverbal sangat penting. Yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Ketika kita mengobrol atau berkomunikasi tatap muka, maka kita banyak menyampaikan gagasan dan pikiran lewat pesan-pesan nonverbal. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal daripada pesan verbal. Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas, dari penipuan, distorsi, dan kerancauan. Kita semua lebih jujur berkomunikasi melalui pesan nonverbal. Yang keempat, pesan nonverbal memiliki fungsi meta komunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Meta komunikatif artinya memberikan informasi tambahan yang memperjelas maksud dan makna pesan. Yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Komunikasi nonverbal juga diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu isyarat tangan. Kita sering menyertai ucapan kita dengan isyarat tangan.
Seperti orang yang sedang menelpon, meskipun lawan bicaranya tidak terlihat, ia menggerak-gerakkan tangannya. Meskipun isyarat tangan yang digunakan sama, maknanya bisa jadi berbeda, atau isyarat fisiknya berbeda, namun maknanya sama. Selanjutnya, gerakan kepala. Di beberapa negara, contohnya di Bulgaria, anggukan kepala malah berarti tidak, sementara syarat untuk iya di negara itu adalah menggelengkan kepala. Kemudian ada postur tubuh dan posisi kaki. Postur tubuh sering bersifat simbolik. Kita cenderung mengapresiasi, terkadang berlebihan. Orang bertubuh tinggi dan seimbang. Banyak orang berusaha mati-matian untuk memperoleh postur tubuh yang ideal dengan mengontrol makanan, berolahraga, mengonsumsi jamu dan obat, dan bahkan menjalani operasi plastik. Postur tubuh memang mempengaruhi citra diri. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara fisik dan karakter atau temperamen. Kemudian ada ekspresi wajah dan tatapan mata. Kita bisa membuktikan sendiri bahwa ekspresi wajah, khususnya mata, paling ekspresif. Cobalah Anda saling memandang dengan orang lain, baik dengan pria atau wanita. Anda pasti tidak akan kuat memandangnya terus-menerus. Anda kemungkinan akan tersenyum atau tertawa. Kemudian ada sentuhan atau tactile. Menurut Haslin, terdapat 3 kategori sentuhan, yang merupakan suatu rentang dari yang sangat impersonal hingga yang sangat personal. Kategori tersebut diantaranya yang pertama, fungsional profesional, yang kedua, sosial sopan, yang ketiga, persahabatan kehangatan. Selanjutnya ada klasifikasi parabahasa atau suara, atau dalam kata lain disebut paralinguistik. Parabahasa atau vokalika merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami, misalnya kecepatan berbicara, nada, tinggi atau rendah, intensitas, volume suara, intonasi, dialek, suara terputus-putus, suara yang gemetar, sulan, suitan, gumaman, dan lain sebagainya. Kemudian ada penampilan fisik. Setiap orang punya persepsi mengenai penampilan fisik seseorang, baik itu busananya, model, kualitas, bahan, warna, dan juga ornamen lain yang dipakainya, seperti kacamata, sepatu, tas, jam tangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada bau-bauan atau odorifik. Bau-bauan terutama yang menyenangkan seperti wewangian, deodoran, dan parfum telah berabad-abad digunakan orang juga untuk menyampaikan pesan, mirip dengan cara yang juga dilakukan hewan. Kebanyakan hewan menggunakan bau-bauan untuk memastikan kehadiran musuh, menandai wilayah mereka, mengidentifikasi keadaan emosional, dan menarik lawan jenisnya. Kemudian ada diam. Ruang dan waktu adalah sebagian dari renungan kita yang juga dapat diberi makna. John Cage mengatakan tidak ada sesuatu yang disebut ruang kosong atau waktu yang kosong, selalu ada sesuatu untuk dilihat, sesuatu untuk didengar. Sebenarnya bagaimanapun kita berusaha untuk diam, kita dapat melakukannya. Kemudian ada pula sikap badan atau postur. Seringkali postur berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai adanya penuh perhatian, rasa hormat, dan kekuasaan. Yang terakhir ada warna. Kita sering menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita rasa, dan bahkan mungkin keyakinan agama kita. Misalnya, warna merah mengartikan kita sedang berani, menggairahkan. Kemudian ada biru yang berarti aman atau nyaman. Kemudian ada orange yang artinya tertekan, terganggu atau bingung. Atau bahkan ada hitam yang berarti berkuasa kuat, bagus sekali, dan lain sebagainya. Contoh komunikasi nonverbal. Seperti yang disinggung dalam jenis komunikasi nonverbal di atas, Anda sudah melihat beberapa contohnya. Tapi berikut adalah contoh-contoh tambahannya. Ada toast atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses. Kemudian ada memeluk seseorang yang berarti tandanya sayang. Kemudian ada perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi verbal menggunakan bahasa lisan, sedangkan nonverbal menggunakan bahasa tertulis. Kemudian dalam komunikasi verbal menggunakan nada suara,
desahan, jeritan, atau kualitas vokal. Sedangkan dalam nonverbal menggunakan isyarat, gerakan, penampilan, ataupun ekspresi wajah.